Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kamu memutuskan untuk fokus ke dunia freelance, baiknya kamu mempersiapkan beberapa hal berikut ini agar kamu lebih percaya diri ketika masuk ke dalam dunia freelance. Perkenalkan, nama saya Cahyo dari Zikrul Studio, channel yang membahas tentang web dan mobile programming serta dunia freelance. Ketika saya mulai memutuskan untuk fokus ke dunia freelance beberapa tahun yang lalu, saya pun mulai mempersiapkan diri saya agar lebih matang dan percaya diri ketika mulai masuk ke dunia freelance. Beberapa hal pun mulai saya persiapkan, dari mulai membuat daftar keahlian apa saja yang saya miliki sebagai modal awal di dunia freelance, serta mencari pasar yang tepat untuk saya untuk mengimplementasikan atau menjual keahlian saya. Hal pertama yang perlu kalian siapkan adalah membuat daftar keahlian apa saja yang kalian kuasai sebagai modal awal untuk masuk ke dunia freelance. Keahlian di sini bukan hanya keahlian general skill, melainkan keahlian detail seperti dapat membuat website toko online kah, atau membuat aplikasi mobile, atau membantu untuk melakukan instalasi server atau VPS. Pada saat itu, skill yang saya kuasai bisa dibilang cukup banyak, yang menjadikan saya semakin percaya diri ketika masuk ke dunia freelance, seperti membuat website, melakukan instalasi pada server atau VPS, serta membuat aplikasi mobile khususnya pada platform Android. Untuk pembuatan website, saya tidak hanya membuat website, namun saya bisa melakukan keahlian seperti convert dari PSD ke HTML, melakukan programming menggunakan PHP, atau membuat custom themes pada WordPress. Dengan ketiga keahlian tersebut, saya pun akhirnya memutuskan untuk fokus ke dunia freelance. Namun apakah keahlian tersebut cukup di dunia freelance? Tidak, karena kalian membutuhkan soft skill atau keahlian non teknis, karena di sini di dunia freelance kalian akan menjual keahlian kalian, menjual keahlian milik kalian langsung ke usernya. Jadi kalian harus bisa punya keahlian lain selain keahlian teknis. Untuk modal selanjutnya, kalian perlu menguasai beberapa soft skill seperti bagaimana cara berkomunikasi dengan klien. Yang kedua, bagaimana cara memahami maksud atau tujuan dari klien, karena hal ini merupakan hal paling penting, karena kalian langsung akan berhadapan dengan klien. Jadi jika kalian tidak memiliki skill berkomunikasi dengan klien yang cukup baik, kalian akan cukup kesulitan dalam memahami keinginan dari klien tersebut. Setelah membuat daftar keahlian apa saja yang kalian kuasai dan menambahkan dua skill yang tadi seperti berkomunikasi dan memahami keinginan dari klien, langkah berikutnya adalah kalian perlu melakukan survei atau mencari tahu pasar apa saja sih yang bisa kalian masuki ketika kalian fokus ke dunia freelance. Untuk pilihannya paling mudah adalah masuk ke dalam marketplace seperti projects.co.id atau Seribulancer. Platform ini merupakan platform marketplace freelance untuk lokal. Namun untuk yang luar negeri, kalian bisa masuk ke guru.com, bisa masuk ke Fiverr, atau bisa masuk ke upwork.com. Cuma untuk marketplace luar negeri ini sudah pasti menggunakan bahasa Inggris ketika berkomunikasi. Jadi kalian harus menguasai bahasa Inggris jika ingin mulai masuk ke marketplace luar negeri. Idealnya jika kalian ingin fokus ke dunia freelance, kalian bisa mulai mengerjakan side project ketika kalian bekerja full time di kantor atau di perusahaan. Jadi ketika malam kalian bisa mulai berekspor atau mengerjakan project dari klien, side project, dan ketika pagi sampai sore mengerjakan full time di kantor. Namun yang saya lakukan pada saat itu adalah langsung resign dari kantor saya yang lama dan fokus ke dunia freelance. Alasannya karena saya ingin lebih dekat dengan keluarga saya, dan satu hal
yang perlu kalian persiapkan benar-benar adalah tabungan. Tabungan di sini adalah fungsinya selain untuk survival atau untuk yang kita gunakan ketika kita belum mendapatkan klien, tabungan juga berfungsi sebagai kekuatan kalian. Jadi kalian jika masih punya tabungan beberapa bulan, kalian tidak akan sembrono dalam mengambil klien dan tidak akan menurunkan harga seenaknya karena kebutuhan kalian yang semakin mendesak. Jadi dengan kata lain, tabungan dapat menjaga harga kalian, harga dari layanan atau jasa yang kalian kerjakan agar tetap berada di tempat yang layak. Idealnya seperti itu. Namun ketika saya mulai masuk ke freelance, tabungan saya tidak cukup banyak. Jadi saya pun akhirnya melakukan hal yang saya bilang cukup agak riskan, yaitu menurunkan harga layanan saya. Jadi dengan kalian memiliki tabungan yang cukup sebagai modal awal kalian akan lebih berhati-hati dalam memilih klien dan lebih berhati-hati juga dalam memberikan harga kepada klien untuk harga layanan kalian. Jadi dengan kalian memiliki tabungan yang cukup, kalian juga bisa jadi lebih sabar dalam mencari klien. Jadi klien yang kalian ambil adalah klien yang paling tepat untuk kalian, dan harga layanan kalian juga cukup pada harga yang ideal. Tidak seperti pengalaman saya beberapa tahun yang lalu dengan tabungan yang sangat minim, harga pun saya mulai turunkan, klien manapun mulai saya ambil. Ya, walaupun jika dibahas sekarang merupakan pengalaman yang agak nyesek juga sih sebenarnya. Tapi ya itulah hidup, banyak pengalaman yang harus kita temui. Jadi dengan memiliki tabungan, kalian yang pasti bisa lebih sabar dan bisa menjaga harga layanan kalian agar tetap pada posisi yang paling ideal. Jadi kalau kata orang tua zaman dulu, kalian bisa belajar pengalaman dari pengalaman orang lain. Jadi kalian tidak perlu mengalami pengalaman pahit seperti saya waktu itu. Jadi kembali ke topik utama, setelah kalian membuat daftar keahlian apa saja yang kalian kuasai, kalian harus bisa menambah skill komunikasi agar dapat memahami isi atau tujuan dari klien dan memiliki tabungan yang cukup. Kalian bisa satu lagi tadi, mulai mencari tahu pasar yang mana yang tepat untuk kalian. Kalian bisa mulai masuk ke dunia freelance itu sendiri. Dan satu hal yang paling pasti adalah kesabaran, karena semuanya itu butuh proses. Jadi masuk ke dunia freelance, untuk saya yang memiliki keahlian cukup banyak pada saat itu, klien yang saya dapatkan adalah sekitar bulan ketiga. Jadi bulan pertama, bulan kedua cukup sangat berat buat saya karena belum ada klien sama sekali. Namun pada bulan ketiga sudah mulai ada klien yang masuk dan segala macam. Dan tips untuk tambahan untuk kalian yang ingin masuk ke dunia freelance, pastikan ada gap yang kosong untuk mendapatkan klien pertama atau istilahnya pecah telur. Jadi sambil kalian mengisi, kalian bisa mulai menunjukkan eksistensi kalian dengan memberikan info ke teman dan keluarga kalian. Gue udah mulai freelance loh dengan skill gue A, B, C, D. Jadi jika teman kalian atau keluarga kalian punya referensi atau bertemu dengan orang yang sedang mencari layanan yang sejenis, bisa memberikan Anda atau memberikan kamu sebagai referensi ke orang yang mencari. Itu aja beberapa pembahasan tentang apa saja yang perlu kalian persiapkan jika kalian ingin fokus ke dunia freelance. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman kalian yang ingin fokus ke dunia freelance juga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.